Kami undang dengan hormat calon rektor dengan nomor 6 Bapak Dr. Andus Yosef Demon, Magister Humaniora. Pendukung banyak dari FKIP. Kepada Bapak kami undang untuk naik ke mimbar. Dr. Andus Yosef Demon, Magister Humaniora. Pria Lamalara yang merupakan salah satu alumni program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Flores tahun 1990 adalah sebuah kebanggaan ketika dicalonkan menjadi rektor Universitas Flores. Meninggalkan Lembata untuk meraih mimpi di kota sejarah, menjadikan seorang Dr. Yos Demon sebagai pria kampung Lamalara selalu tampil biasa tapi punya suara untuk menggapai asa. Pria hitam manis ini mengawali karir sebagai guru pada sekolah swasta Sin Gabriel Dona di saat masih duduk di bangku kuliah tahun 1988, membuatnya begitu akrab dalam dunia pendidikan. Penulis karya ilmiah dengan judul Nilai Akidah dan Akhlak dalam novel Tiga Wali Satu Bidadari, lelaki pilihan Abah, mungkin juga ingin melukiskan dan menyampaikan isi hati dari seorang Dr. Yos Demon untuk menjadi salah satu wali yang akan dipilih Abah untuk memimpin dan membawa bidadari Universitas Flores menjadi ibu pendidikan bagi anak-anak bangsa untuk menggapai cita. Hari ini di hadapan publik Civitas Akademika, pria hitam manis, putra paling tampan dari Lamalara, siap untuk meyakinkan kita semua bahwa dia adalah orang yang pantas dan tepat untuk membangun dunia pendidikan di bumi Flores dengan menjadikan Universitas Flores sebagai rumah dan rahim anak-anak Flores belajar. Baik, hadirin yang kami muliakan, selamat datang Bapak Dr. Yosef Demon, Magister Humaniora. Saatnya Bapak memaparkan visi misi dan program kerja calon rektor periode 2024-2028. Waktu 15 menit dimulai saat Bapak berbicara. Kepada Bapak kami persilakan. Para hadirin yang saya kasihi, perkenankanlah saya menyajikan visi, misi, dan program kerja saya. Ini adalah visi, misi, dan program kerja calon rektor Universitas Flores periode 2024-2028. Adapun visi yang merupakan hasil implementasi atau hasil kontemplasi selama ini adalah: pertama, menjadikan Universitas Flores sebagai mediator of science and technology yang terpercaya, kompetitif, inovatif, digitalis, dan kulturalis yang berlandaskan kepada iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Visi ini kemudian diterjemahkan dalam misi yang mencakup yang pertama, penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, fleksibel, dan dinamis, serta menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia atau sumber daya mahasiswa sebagai mediator of science and technology yang profesional, mandiri, kompetitif, inovatif, digitalis, dan kulturalis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kearifan lokal dan nasional serta keberagaman budaya yang berlandaskan kepada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misi yang kedua adalah menyelenggarakan penelitian kolaboratif, baik dasar, terapan maupun adaptif,
dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berkualitas, berkarakter, berkepribadian, dan berintegritas yang luhur dengan fokus dan lokus kajian pada kebutuhan pembangunan daerah, pembangunan nasional, sumber daya alam, pelestarian lingkungan, budaya, dan seni, serta publikasi hasil penelitian pada jurnal-jurnal ilmiah, baik nasional maupun internasional, yang terindeks Sinta dan Scopus. Yang ketiga adalah menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai wahana implementasi yang dari penelitian untuk meningkatkan martabat manusia yang berorientasi kepada kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat, dan mendukung ketahanan ekonomi nasional. Yang keempat, menjalin kerjasama antar institusi vertikal horizontal dalam menunjang penguatan kelembagaan berskala lokal, regio, nasional, dan internasional, serta mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi. Program kerja periode 2024-2028. Yang pertama adalah penata laksanaan kelembagaan. Dalam penata laksanaan kelembagaan, yang pertama adalah penelaahan terhadap seluruh dokumen kebijakan yang terdiri dari 3 buku suci. Yang pertama adalah Rencana Induk Pengembangan Universitas Flores. Yang kedua adalah Statuta. Dan yang ketiga adalah Rencana Strategis Universitas Flores dengan pilihan. Yang pertama, bisa mempertahankan. Yang kedua, bisa meningkatkan. Yang ketiga, bisa direvisi. Yang keempat, bisa dibatalkan, baik sebagian ataupun seluruh isi dokumen melalui sebuah kajian dan telaah yang mendalam. Yang kedua adalah penyelarasan kebijakan-kebijakan yang bersifat dokumentatif sesuai dengan rekomendasi atau regulasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang berorientasi kepada pencapaian indikator perguruan tinggi dan indikator-indikator lainnya yang diperlukan dengan melibatkan segenap sivitas dan para pemangku kepentingan eksternal. Yang ketiga adalah implementasi visi dan misi serta tujuan strategis Lembaga Pendidikan Universitas Flores kepada seluruh dan segenap sivitas akademika, para pemangku kepentingan eksternal, sehingga seluruh pemangku kepentingan memiliki pandangan yang positif terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Flores. Yang keempat, penyelarasan relasi yang harmonis antara perguruan tinggi sebagai pelaku akademik dan yayasan perguruan tinggi sebagai penyelenggara administrasi berdasarkan pemahaman tentang tugas, fungsi, dan tanggung jawab, sehingga terciptalah penyelenggaraan pendidikan tinggi yang aman, nyaman, kondusif, dan menyenangkan. Yang kedua adalah pendidikan dan pengajaran. Di dalam pendidikan pengajaran, program yang akan dijalankan yang pertama adalah penata laksanaan sistem penjamin mutu yang diselaraskan dengan sistem penjamin mutu eksternal. Yang kedua, optimalisasi pemanfaatan teknologi sistem informasi dan komunikasi dalam pengolahan layanan akademik dan non-akademik dalam perkuliahan sehingga menjadi daya tarik bagi mahasiswa. Yang ketiga, evaluasi dan refleksi karya terhadap penyelenggaraan semua kegiatan yang telah diselenggarakan sehingga mendapatkan umpan balik yang baik, berdaya guna bagi perbaikan kinerja dan ketercapaian penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik yang bertalian dengan akademik maupun administrasi. Yang keempat, optimalisasi peran fungsi Senat dalam merumuskan regulasi
kebijakan, memberikan pertimbangan, mengevaluasi regulasi dan kebijakan yang dijalankan. Yang kelima, penetapan standar atau kriteria kompetensi lulusan diikuti kriteria lain guna ketercapaian kriteria kompetensi yang meliputi kriteria visi, misi, tujuan dan sasaran. Yang kedua, tata pamong. Yang ketiga, kemahasiswaan. 4, sumber daya manusia. 5, keuangan. 6, sarana dan prasarana. 7, pendidikan. 8, penelitian. 9, pengabdian kepada masyarakat, capaian dan luaran. Yang keenam adalah pengintegrasian pendidikan karakter dalam proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat secara terbatu dan terintegrasi dalam semua mata kuliah. Yang ketujuh, pengembangan aneka metode kuliah yang inovatif dan kreatif dalam pembelajaran seperti sinkronus dan asinkronus learning atau e-learning, ada student center learning, dan yang terakhir kita sambut kurikulum yang disebut dengan outcome based education, sehingga dapat tercapailah pembelajaran sesuai dengan kerangka kurikulum kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Dan yang terakhir adalah pemberian kesempatan kepada semua mahasiswa untuk belajar di luar program studi, fakultas dan di luar kampus dalam bentuk MBKM atau kampus mengajar, dengan mempersiapkan segala kebijakan dan instrumen pendukung yang relevan, realistis dan memadai. Yang ketiga, penelitian dan pengabdian mencakup yang pertama, penetapan atau standarisasi mutu hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan standar atau kriteria lain untuk mencapai standar mutu hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat, berupa yang pertama adalah standarisasi Vimitus, yang kedua tata pamong, yang ketiga mahasiswa, yang keempat sumber daya manusia, yang kelima keuangan, yang keenam sarana prasarana, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan luaran dan capaian. Yang kedua, pemberian reward kepada pendidik dan mahasiswa yang telah berprestasi baik dalam bidang akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga mampu menumbuh kembangkan kebiasaan meneliti dan mengabdi secara kolaboratif. Yang ketiga, pemudahan penerbitan artikel pada aneka jurnal yang berindeks baik Sinta maupun Scopus, bereputasi nasional maupun internasional, dan penerbitan artikel dalam bentuk buku monografi atau buku referensi atau juga dalam bentuk antologi atau book chapter yang akan difasilitasi oleh LPMP dan tenaga ICT yang loyal dan berkualitas. Yang ketiga adalah pengangkuhan dan penempatan para pejabat struktural di lingkungan Universitas Flores dengan mengikuti paradigma merit system. Yang keempat, pengembangan kompetensi tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Flores dengan memberikan kesempatan belajar ke jenjang karir yang lebih jelas dan studi lanjut. Dan yang keempat adalah pengembangan kompetensi berkelanjutan dengan cara mendorong dan memotivasi peningkatan kompetensi dosen melalui kesempatan studi lanjut, kenaikan jabatan akademik, seminar, diskusi, workshop, pelatihan, serta berkarya di luar kampus yang dapat berdampak terhadap rekognisi kinerja pendidik dan kependidikan, peningkatan mutu akademik, dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima, kemahasiswaan dibedakan atas 3. Yang pertama untuk mahasiswa, yang kedua untuk alumni, dan yang ketiga untuk orang tua. Yang pertama untuk mahasiswa, pengelolaan layanan prima untuk mahasiswa dalam bentuk pengembangan seperti penalaran termasuk soft skill. Yang kedua, pengembangan minat dan bakat. Yang ketiga, kesejahteraan yang dapat meliputi bimbingan dan konseling, beasiswa, layanan kesehatan, kerohanian, religi,
lalu mengusulkan pendirian asrama dan layanan lainnya. Kemudian yang keempat adalah layanan karir. Yang kedua, pemberian kesempatan menyusun program kemahasiswaan, biaya atau budgeting, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan program kerja secara mandiri dan profesional. Yang ketiga, peningkatan kemampuan dan ketercapaian standar kompetensi lulusan melalui program Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar dan Kampus Mengajar. Yang keempat, pelibatan mahasiswa dalam aneka aktivitas penelitian dan pengabdian secara kolaboratif yang dilakukan oleh dosen, termasuk diseminasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kepada masyarakat. Yang keempat, pembentukan aneka komunitas pembelajar, baik yang bersifat interdisiplin maupun antardisiplin. Terakhir, pengembangan keterampilan dan kemampuan mahasiswa yang berkarakter. Waktu 2 menit lagi. Yang kedua, untuk alumni. Untuk alumni adalah pemerkuatan jaringan alumni dan memfasilitasi terbentuknya paguyuban alumni di kampus sehingga memungkinkan terjalinnya tali silaturahmi antar alumni yang berpengaruh terhadap keberadaan dan keberlangsungan alma mater dengan alumni. Yang kedua, peningkatan alumni dengan pemerluasan informasi atau ekspansi tentang Universitas Flores dalam aneka kegiatan seperti sosialisasi penerimaan mahasiswa baru, temu alumni, dan studi pelacakan. Yang ketiga, untuk orang tua, penata laksanaan relasi dan komunikasi yang intensif antara kampus dengan orang tua, wali atau keluarga mahasiswa, terutama informasi akademik seperti hasil akhir semester sehingga berdampak pada efektivitas lama studi mahasiswa. Dan yang terakhir, pelestarian pertalian kampus dengan orang tua sehingga terbukalah kesempatan bagi orang tua untuk mengakses segala informasi lengkap tentang mahasiswa. Yang keenam, tentang sarana dan prasarana. Penetapan kriteria sarana dan prasarana sesuai kebutuhan, isi dan proses pembelajaran berdasarkan kecukupan, aksesibilitas, mutu, ketersediaan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran. Kemudian optimalisasi layanan fasilitas literasi seperti lopo, gazebo, taman baca, dan lain-lain. Yang ketiga, inventaris aset yang menggunakan sistem informasi guna memudahkan penggunaan dalam pengelolaannya. Yang berikut adalah kerjasama. Bidang kerjasama ini adalah optimalisasi kolaboratif saling menguntungkan dengan berbagai instansi, industri, dunia usaha, masyarakat, pemangku kepentingan eksternal lainnya sehingga terjalin mata rantai komunikasi yang efektif dan efisien dan berdampak pada keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Flores. Waktu selesai. Terima kasih kepada Bapak calon rektor nomor urut 6. Kita buka sesi pertanyaan, sesi kedua, di mana kami mengajak Bapak calon rektor nomor urut 6 untuk mengambil pertanyaan yang ada tersedia di dalam tabung kaca untuk menyerahkan kepada moderator dan dibacakan. Bapak silakan kembali ke mimbar. Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu perguruan tinggi mensyaratkan bahwa tugas akhir mahasiswa bisa bermacam-macam, bukan skripsi saja. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Bapak dan strategi apa yang akan dilaksanakan jika Bapak terpilih menjadi Rektor Universitas Flores periode 2024-2028? 3 menit dari sekarang. Oke, terima kasih banyak saudara moderator yang terkasih. Sepertinya saya dicaplok waktunya, tapi tidak apa-apa. Moderator punya kewenangan sebagai jaksa dan untuk menghakimi ini. Fenomena yang berkembang adalah terjadi sengketa dan perdebatan, akankah skripsi itu bukan merupakan kewajiban. Berlatar belakangan pengalaman dari tahun 93 sampai dengan 2023. Ternyata pengalaman membelajarkan saya bahwa ada keberagaman kemampuan anak. Saya rasa komitmen yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi
sesungguhnya merupakan realitas yang kita jumpai. Saya pada prinsipnya mendukung bahwa tugas akhir dari seorang mahasiswa tidak selalu harus dalam bentuk karya tulis. Bisa dalam bentuk portofolio, bisa bentuk dalam bentuk proyek. Dan strateginya adalah bagaimana kita membuat regulasi untuk memberikan jaminan kepada diberlakukannya undang-undang ini. Jadi sekali lagi, celah yang dilihat selama ini adalah tidak semua mahasiswa mempunyai kemampuan yang sama. Oleh karena itu, tugas akhir skripsi bukanlah merupakan sebuah kewajiban dan bukanlah merupakan satu dari sekian banyak alternatif. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, saudara moderator. Waktu saya kembalikan. Terima kasih Bapak calon rektor nomor 6. Kita memasuki sesi tanya jawab dari panelis, ketiga panelis kita. Kami mengundang panelis 1 untuk mengajukan pertanyaan dan dialog interaktif berlangsung maksimal 15 menit dari saat Bapak berbicara. Kepada Bapak kami silakan. Terima kasih Ibu moderator, Bapak calon rektor yang saya hormati. Terima kasih ya, awal-awal tadi kami semua jadi segar ya. Terima kasih sekali. Saya pertanyaan pertama sangat mendasar. Ini Bapak mengajukan diri sebagai rektor secara serius dari hati dengan tekad dan kesiapan sepenuh hati sesungguhnya, atau ini mengajukan diri karena memang dianjurkan untuk maju karena memiliki gelar doktor? Itu dulu Bapak calon rektor. Saya senang melihat Bapak tersenyum. Panelis yang terkasih, Bapak Yanto yang saya cintai, menjadi orang nomor 1 di universitas bukanlah merupakan sebuah impian. Tapi semua orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk dipilih dan dipilih. Jujur Bapak, dikandung dan dirahimkan dari lembaga ini tahun 85 dan kembali lagi mengabdi di sini di Alma ini Bapak. Kalau Bapak tanyakan, sejujurnya saya punya keinginan, tapi Bapak Yanto ingin saya pakai bahasa Lyon. Udang punya kali Bapak, kera punya hutan Bapak. Bahwa saya jujur mengikuti ini betul Bapak. Kalau Bapak melihat saya sampai bersemangat sekali mempresentasikan apa yang saya pikirkan, dan itu adalah bukti bakti saya Bapak. Rasa cinta, empati dan simpati saya. Saya ingin impian saya dan kenyataan hari ini yang saya alami boleh saya wujud nyatakan dalam bentuk harapan. Saya pikir itu Bapak Yanto terkasih. Jujur saya katakan, saya telah mengikuti seleksi dan saya siap dengan segenap hati, lahir dan batin, dengan segala dukungan dari kampung. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak calon rektor. Saya tertarik lihat visi yang disampaikan oleh Bapak calon rektor. Bapak calon rektor sebagai orang dengan latar belakang pendidikan humaniora, justru di sini ya sedikit berbeda dengan dokumen-dokumen yang saya baca yang sangat tegas mengatakan universitas dan lulusannya sebagai mediator budaya. Bapak calon rektor di sini mempunyai visi, mimpi bahwa Universitas Flores itu menjadi mediator sains dan teknologi. Secara sangat eksplisit ditulis di sini ya. Ini perubahan, usul perubahan terhadap visi sebagai mediator budaya, atau sebenarnya bagaimana ini sebenarnya? Lebih fokus pada mediator sains dan teknologi, atau apa? Ada kaitan makna yang tersirat dengan mediator budaya dengan terminologi ini, atau bagaimana sebenarnya? Atau ini memang tegas mau mengusulkan perubahan ke depan, kita lebih fokus pada sains dan teknologi, Universitas Flores harus menjadi
Center of Science dan Center of Technology, dan kita harus mampu memediasikan kepakaran kita dalam dua bidang itu keluar. Sebenarnya bagaimana nih yang dimaksud, Bapak calon rektor? Oke. Sebagaimana saya sampaikan pada awal tadi, Bapak panelis satu yang saya kasihi, visi ini sesungguhnya lahir dari kontemplasi Bapak, bahwa visi utama kita itu adalah mediator budaya. Itu saya pikir Bapak Yanto terkasih, itu visi yang sudah lama. Dengan bersandarkan kepada visi yang lama, kemudian minimal kita belajar juga dari perkembangan ilmu dan teknologi, bahwa kita tidak perlu terlalu, tapi kita tidak mengabaikan yang budaya, tapi kita harus siap menerima yang namanya sains dan teknologi. Jadi yang saya rumuskan di sini adalah mediator. Mediatornya itu tidak saja mediator dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi mediator dalam segala cakupan atau dalam segala aspek yang berlandaskan kepada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Artinya mediator dari sains dan teknologi ini minimal ada target yang kita harus capai, yaitu center atau pusat of knowledge. Saya pikir itu memang latar belakang humaniora tidak terlalu mendukung tentang sains, tetapi sains dan teknologi harus juga bisa berterima kasih kepada humaniora. Saya pikir itu Bapak panelis, Bapak Yanto terkasih. Ya, terima kasih. Ya, justru karena calon rektor dengan background humaniora, saya berharap elaborasi mengenai fungsi sebagai mediator budaya menjadi lebih dalam ya. Karena sebenarnya di dalam dokumen UNFLOR juga bukan hanya menyebut sebagai mediator budaya, tapi di sana ditegaskan juga di salah satu dokumennya, peran UNIFLOR adalah penyelesaian masalah bangsa dengan pendekatan sosial budaya. Ya. Jadi itu sesuatu yang juga sentral sebenarnya. Ya. Kita lihat sekarang misalnya ada masalah-masalah yang terjadi di Pulau Rempang misalnya. Ya. Pendekatan-pendekatan sosial budaya itu menjadi sangat penting. Fungsi mediator budaya di sana juga menjadi sangat penting. Jadi kalau universitas ini bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang juga sangat kuat, skillful dalam bidang itu juga sesuatu yang sangat luar biasa sebenarnya. Ya, ya, saya ingin dapat penjelasan lebih dalam apa yang dimaksudkan dengan tadi dikatakan outcome based education. Itu praktek secara konkretnya seperti apa di universitas ini? Silakan Bapak calon rektor. Terima kasih banyak Pak panelis satu yang saya kasihi. Outcome based education itu adalah sebuah model kurikulum terakhir yang lebih menitik beratkan kepada kemampuan pencapaian kemampuan mahasiswa. Artinya keberhasilan mahasiswa dalam menuntaskan, dalam menyelesaikan pendidikannya di Universitas Flores sangat tergantung kepada kemampuan akademiknya. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan Pak panelis. Dalam beberapa presentasi visi misi program dari bakal calon rektor yang lain ya, tadi juga terakhir ya dari calon rektor sebelumnya itu disampaikan bahwa karakter adalah masalah yang juga sentral di Universitas Flores ya. Saya lihat calon rektor juga di sini menyampaikan hal yang sama ya. Saya ingin tahu secara bagaimana caranya memperbaiki karakter, atau mulai dengan pertanyaan yang sama dengan tadi ya, karakter sebagai komunitas perguruan tinggi di sini ya, yang paling mengganggu kemajuan dari universitas ini apa, dan bagaimana karakter itu disisipkan di dalam proses pembelajaran di dalam suatu mata kuliah misalnya. Itu bisa nggak dengan latar belakang humaniora? Saya harapkan ini bisa lebih
diperjelas prakteknya ya. Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Panelis 1. Saya berharap apa yang saya tuturkan tidak melukai hati Bapak dan Ibu. Karakter kalau berkaitan dengan kemahasiswaan itu biasanya ditanamkan dalam perkuliahan dan pembelajaran. Termasuk di dalamnya adalah yang berkaitan dengan sikap, yang berkaitan dengan pengetahuan, dan yang berkaitan dengan keterampilan. Sepintas kalau ingin saya gambarkan sedikit bahwa yang menghalangi kami di sini adalah sifat acuh tidak acuh. Kalau Pak Panelis boleh jalan mengitari lingkungan kampus 1 ini, maka di pojok-pojok gedung dan di atas langit-langit bisa dilihat betapa orang mati di tengah padi. Sarana prasarana terlalu mewah, terlalu luar biasa, tapi kami lupa diri untuk merawat dan melestarikan. Inilah karakter yang akan kita bangun pertama, karena bagaimanapun juga wajah sebuah kampus sangat tergantung pada siapa yang ada di dalamnya. Kalau dilihat secara kuantitas, tenaga kependidikan dan tenaga pendidik dominannya adalah perempuan. Tapi mengapa wajah Universitas Flores seperti orang yang tidak berdandan? Kita boleh mendandani rumah kita sendiri, tetapi kita tidak pernah mendandani tempat yang setiap hari kita kerja. Jadi kalau berkaitan dengan karakter, yang ingin saya sampaikan bahwa selama ini kalau yang saya amati adalah acuh tidak acuh dan kerja tidak sesuai dengan tupoksi kita. Mohon maaf kalau memang ini menyakitkan sekali. Saya pikir itu saja Pak Panelis yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan karakter. Mungkin pertanyaan saya yang terakhir ini sangat praktis ya. Ada pikiran yang muncul dari beberapa calon rektor untuk menaikkan standar dari Universitas Flores ya, dengan standar mutu yang setinggi-tingginya mencapai standar internasional malah ya. Dan untuk itu penguasaan bahasa asing sebagai salah satu syarat itu juga menjadi sentral. Nah, Bapak calon rektor ini kan dari Fakultas Sastra Inggris ya, kalau saya tidak salah ya. Ya? Ya? Oh, Sastra Indonesia. Oh, sorry, minta maaf ya. Sorry. Ya saya ya minimal satu fakultas ya. Ya kalau begitu saya tarik dulu, saya rubah pertanyaan, minta maaf tadi tidak relevan kalau begitu. Pak Panelis ingin saya jawab saja. Ya. Boleh. Oke, begini. Saya lengkapi dulu pertanyaannya. Bagaimana caranya agar seluruh mahasiswa itu mempunyai kemampuan berbahasa Inggris aktif yang memadai untuk suatu pergaulan internasional? Apakah lewat UKM atau apa, mata kuliah khusus atau ekstensifikasi dari program bahasa atau apa secara konkret? Oke, terima kasih banyak Bapak. Ini pertanyaan kalau untuk kami orang humaniora itu melukai sekali Bapak. Oh, minta maaf kalau begitu. Kalau melukai minta maaf. Mengapa? Karena saya katakan demikian Pak Panelis. Ya. Sekarang Badan Bahasa Pusat sampai dengan provinsi dan daerah, kita sedang melestarikan bahasa daerah. Oh. Kami punya Satu slogan menit lagi. begini Bapak. Waktu 1 menit lagi. Kita utamakan bahasa Indonesia, kita lestarikan bahasa daerah, kita kuasai bahasa asing. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Iya, pertanyaan saya bagaimana caranya menguasai bahasa asing secara Terima luas? kasih banyak Ya. Bapak. Ya. Tentu dalam penguasaan bahasa asing, kalau jujur saja kalau di program studi itu biasanya bahasa Inggris
itu tidak saja dijadikan sebagai mata kuliah umum, tetapi juga sebagai mata kuliah inti untuk bahasa Indonesia, dengan pertimbangan bahwa guru bahasa Indonesia adalah guru bahasa Inggris, sehingga ketika dia berbicara bahasa Indonesia mungkin ada serpian-serpian yang bisa dia terima dalam bahasa Inggris. Lalu bagaimana penguatannya? Kami lakukan kursus, Bapak. Waktu selesai. Saya pikir itu saja moderator, waktunya sudah selesai. Terima kasih Bapak calon rektor dan terima kasih Bapak panelis 1. Terima kasih Bapak panelis. Hadirin yang kami muliakan, kesempatan berikut kami berikan kepada panelis kedua, kepada Ibu Sri untuk mengajukan pertanyaan dan dialog interaktif, maksimal waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Kami silakan. Baik, terima kasih Bu Moderator atas kesempatan yang diberikan. Bapak calon rektor yang saya hormati, tadi Bapak sudah memaparkan visi pribadi, cita-cita atau angan-angan luhur untuk mengubah Universitas Flores. Di sini tadi sudah ditanyakan tentang mediator sains dan teknologi. Dalam hal kaitannya dengan mediator sains dan teknologi, ini ada dikembangkan secara terpercaya, kompetitif, inovatif, digitalisasi dan kulturalis yang dilandasi dengan iman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana cita-cita yang Bapak tawarkan ini berbeda dengan visi Universitas Flores yang ada di dokumen-dokumen Renstra, RIP dan juga yang lainnya. Mungkin Bapak bisa jelaskan secara khusus tentang visi yang Bapak tawarkan di sini. Visi itu sesungguhnya bukan merupakan sebuah pernyataan final. Visi untuk Universitas Flores akan berakhir Desember atau Oktober 2024. Visi itu punya periode tertentu. Kalau untuk perguruan tinggi, visi itu berlaku selama 4 tahun, disesuaikan dengan lama studi dari mahasiswa. Dengan berpijak kepada visi Universitas Flores, kita bergeser pada mediator budaya menjadi mediator sains dan teknologi. Kemudian intinya adalah mediator. Mediator itu punya karakter yang pertama adalah mediator yang terpercaya, mediator yang kompetitif atau kompetitor, mediator yang inovatif atau inovasi, mediator yang digitalis, menguasai teknologi-teknologi terakhir, dan yang terakhir itu lahir dari kontemplasi tentang mediator budaya, disebut sebagai kulturalis, komunitas yang tidak pernah mengabaikan latar belakang budaya. Jadi sesungguhnya yang saya ambil ini adalah hasil dari permenungan terhadap visi misi dari Universitas Flores yang akan berakhir pada tahun 2023 ini. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan kepada panelis 1. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih. Dengan demikian pemahaman saya, kalau Bapak nanti terpilih menjadi rektor, akan mengganti visi universitas, ya. Sehingga ini juga perlu diketahui oleh semua yang hadir di sini sebagai akademika Universitas Flores dari penjelasan Bapak tadi, ya. Kemudian yang berikut, di dalam visi tadi Bapak jabarkan ke dalam misi. Ya, saya tekankan di sini berkaitan dengan misi kedua, yaitu menyelenggarakan penelitian. Di sini sebelum Bapak memaparkan program kerjanya, didahului dengan minimnya kualitas dosen untuk melahirkan riset. Bagaimana kiat Bapak dalam hal menjawabi hasil-hasil penelitian para dosen, selain penambahan hasil-hasil penelitian
yang berkualitas sehingga nanti bisa tembus ke publikasi, baik publikasi Sinta 1, 2, bahkan publikasi Scopus. Bagaimana strategi Bapak? Karena di sini Bapak sudah mengetahui kelemahannya. Kemudian strategi Bapak sebagai top manager dalam hal menangani penelitian seperti apa? Mohon penjelasan. Terima kasih banyak Ibu Sri, panelis 2. Ibu izin saya sedikit mengklarifikasi. Di dalam makalah saya tidak pernah menyebutkan minimnya penelitian. Barangkali itu mungkin Ibu lihat visi misi teman yang lain. Oke. Silakan. Ini Bapak sampaikan di program kerja halaman 6 poin C, minimnya kualitas dosen untuk melahirkan riset. Mungkin Bapak yang kurang cermat menulis ini. Saya baca dari Bapak punya makalah di halaman 6 bagian C. Oke. Mohon penjelasan. Terima kasih banyak, Bu. Andai kata yayasan itu tidak mengambil jalan keluar untuk kita saling membantu pada setiap akhir semester, maka semua tenaga pendidik akan tidur panjang, Bu. Yang biasanya hajatannya yang disebut dalam bahasa Liao kalau saya salah, wurumana. Wurumana itu sebenarnya sisi positifnya sangat banyak. Membangkitkan yang masih tidur, menguatkan yang masih lemah. Lalu bagaimana menguatkan, mengokohkan mereka? Cara satu-satunya yang ditempuh secara radikal adalah setiap akhir semester semua tenaga pendidik harus melaporkan kegiatan penelitiannya. Lalu kemudian faktanya perkembangan terakhir, LPM mencatat bahwa sudah ada kenaikan yang secara signifikan. Meskipun secara kuantitas sudah naik, tetapi kualitas belum kita gapai. Pertanyaannya, bagaimanakah upaya, bagaimanakah kiat dan strategi untuk menjawab hal ini? Yang pertama adalah penguatan literasi. Penguatan literasi yang sifatnya adalah literasi tulis untuk kelompok-kelompok pendidik dan pendidik saja. Yang kedua adalah kita minta kesediaan LPMP untuk memfasilitasi, dan ini sudah dijalankan, Bu. Tenaga-tenaga LPM sudah siap membantu siapa saja yang ingin menerbitkan artikelnya atau mensubmit artikelnya, pasti akan dibantu oleh LPMP. Dan ini kita sudah lama sekali bersinergi dengan LPMP. Jadi kiat saya adalah mensinergikan, mensinkronisasikan semua tenaga yang berkepentingan tentang jurnal dan lain sebagainya. Saya pikir itu Ibu Sri yang saya kasihi, waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak. Di dalam penelitian itu tentu juga memerlukan dana, dan itu juga kendala bagi para dosen untuk melakukan penelitian yang tidak memperoleh dana dari lembaga lain, dari Dikti maupun pemerintah yang lain dan mitra. Bagaimana upaya Bapak untuk memfasilitasi para dosen yang tidak punya niat untuk melakukan penelitian tetapi terkendala dengan dana? Mohon penjelasan. Terima kasih banyak Bu panelis 2. Andaikan saya Abu Rizal Bakri, pertanyaan Ibu pasti akan saya jawab. Tapi ada satu hal Ibu yang ingin saya sampaikan. Meneliti jangan karena uang. Meneliti jangan karena uang. Karena biasanya orang ingat akan uang, maka segala sesuatunya tidak dapat dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, meneliti adalah kewajiban dari seorang dosen. Apakah dia butuh dana atau tidak butuh dana, tapi kewajiban sebagai seorang dosen menumbuh kembangkan profesinya melalui pendidikan,
penelitian dan pengabdian. Tentang biaya atau budget, saya rasa kalau itu penelitian yang sifatnya lokal, barangkali mungkin diakomodir oleh yayasan. Dan saya pikir yayasan sudah lama sekali mengambil bagian dalam penelitian ini. Saya pikir itu saja Bu Sri yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Saya kembali ke kemahasiswaan ya, di bidang akademik maupun non akademik. Mahasiswa sesuai dengan indikator kinerja utama itu diwajibkan untuk mendapatkan pengalaman di luar kampus, baik itu secara akademik maupun non akademik. Bagaimana strategi Bapak kalau Bapak menjadi rektor untuk menjawabi tuntutan indikator kinerja utama yang diatur dalam kementerian? Mohon penjelasan. Baik, terima kasih banyak panelis dua. Pertama ingin saya sampaikan bahwa semua mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban untuk memperoleh di dalam dan di luar. Tetapi sekali lagi yang ingin saya sampaikan bahwa tidak semua mahasiswa harus kita pacu mereka untuk ambil di luar. Karena bagaimanapun saya sudah sampaikan pada awal, semua mahasiswa yang kita kuliahkan mempunyai latar belakang kemampuan yang berbeda, dan oleh pemerintah yang diizinkan adalah mereka yang berprestasi, mereka yang berkemampuan. Jadi tidak semua mahasiswa diizinkan untuk mengenyam, mencicipi pengalaman di luar kampus. Nah, strateginya adalah, kuncinya adalah sekali lagi sinergisitas antara para pimpinan. Karena tingkat yang paling dasar di program studi, mereka lah yang lebih tahu tentang kemampuan anak. Saya pikir itu saja panelis kedua, waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih. Ini masih ada kaitannya dengan kemahasiswaan. Kegiatan kemahasiswaan di bidang minat dan penalaran. Bagaimana Bapak apabila menjadi rektor untuk memfasilitasi kegiatan mahasiswa baik di dalam kampus maupun di luar kampus, kegiatan bakat dan minat terhadap mahasiswa? Baik, terima kasih banyak Bu panelis dua. Keadaan kita terakhir ibaratnya seperti orang mati suri. Kita hanya berkegiatan dari pukul 7 pagi hingga pukul 13 atau pukul 14. Selesai dari itu tidak ada kegiatan akademik apapun kecuali di Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum. Sarana dan prasarana yang disiapkan oleh yayasan tidak dapat dimanfaatkan dengan baik dan benar. Kegiatan mahasiswa, pengembangan minat dan bakat, semuanya sudah meninggal dunia. Mengapa saya katakan demikian? Karena orang yang seyogianya menjadi garda terdepan adalah para pendidik. Mereka punya pikiran, mereka punya cita-cita, hanya selalu berpikir tentang uang dan uang. Sehingga tidak mengherankan kalau kegiatan mahasiswa sama sekali tidak ada. Kalau boleh saya katakan sifatnya sporadis. Tetapi kalau ini dikembangkan, ditumbuh kembangkan, maka kegiatan yang akan berlangsung di universitas di kampus 1 dan 2 tidak seperti ini. Ketika lepas kegiatan akademik, pasti kegiatan non akademik. Hanya pertama adalah bagaimana menumbuh kembangkan keikutsertaan semua orang di dalam kegiatan ini. Jadi saya pikir apa yang saya sampaikan ini adalah yang saya alami selama ini. Itu saja Ibu panelis, waktu saya kembalikan. Baik, saya cukupkan untuk kali ini, waktu sudah selesai, kembalikan ke moderator.
Terima kasih Ibu panelis kedua telah mengajukan pertanyaan kepada calon rektor dengan nomor urut 6. Kesempatan selanjutnya kami berikan kepada Bapak panelis 3 untuk mengajukan pertanyaan dan dialog interaktif. Maksimal waktu yang diberikan kepada Bapak dan calon rektor nomor urut 6 15 menit dimulai dari sekarang. Kepada Bapak kami silakan. Terima kasih Pak Yos. Penglihatan saya Bapak itu energik, dan pemimpin ke depan itu atau salah satu indikator pemimpin yang bagus itu energik dan lain-lain. Inspirator saya kalau melihat Pak Yos itu ada di Bapak Garijo. Garijo itu inspirator untuk Kabupaten Ende, provinsi, bahkan terlebih Uniflor. Terima kasih buat dia. Pro. Kemudian yang berikut Pak Yos, di penduluan sini Pak ada sebut-sebut tentang revolusi industri 4.0. Maka berdirilah Republik Indonesia itu pada G20, betul Pak ya? Nah, kemudian Bapak tulis itu kita sekarang mengajak kepada revolusi industri, revolusi berbasis industri 5.0. Dan itu mungkin nanti besok bisa jadi G7 ketika Bapak Presiden kita pergi di Afrika itu. Ikut ini perkembangan Pak? Ikut perkembangan ini. Iya Bapak. Pasti. Dengan demikian begini, ketika betul kita mau menuju benaran kan kepada pembangunan berbasis industri, very heavy, berat. Kita Indonesia ini berbasis pertanian, tapi dalam masa Pak Jokowi ini sudah ajak-ajak menuju ke industri. Saya orang kampung, saya lihat angkat ini barang ini berat sekali. Tapi kita ikut dengan kebijakan publik. Bagi saya ketika kita mau masuk ke revolusi industri 5.0, berat kenapa? Berat di industri. Industri yang kita masuk ini adalah industri berbasis rumah tangga, UKM. Nah sekarang ada kait dengan peneliti Pak Yos. Bagaimana Pak Yos membuat UKM atau kearifan lokal lain, tenun ikat dan lain-lain, itu membuat jadi benar-benar industri berbasis kegiatan berbasis industri, sementara kita Indonesia terutama kita di Ende ya kalau saya lihat entrepreneur minded belum ke sana. Belum cukup. Silakan Pak Yos. Ini sudah. Baik, Bapak Anton yang saya kasihi, panelis 3 yang saya hormati, izin sebentar Bapak ya. Iya. Izin sebentar. Eranya 5.0 Bapak. Jadi bukan 5.0 Bapak. Betul. Kalau 5.0 itu artinya tidak ada apa-apanya. Oke. Bapak Anton jangan tersinggung karena tidak apa-apa. Saya mohon maaf Pak panelis yang terkasih. Berbicara dari aspek humaniora Bapak. Bicara dari aspek humaniora memang ada green economy seperti itu Bapak. Branding yang akan kita lakukan. Bapak izin tadi saya tidak sempat tayang. Uniflor ini sebenarnya punya bonus. Kalau Indonesia punya bonus demografi, Uniflor punya bonus mahasiswa dan bonus tenaga pendidik dan kependidikan. Tapi mengapa kita selalu mengeluh kurang uang? Yang saya ingin katakan di sini Bapak, barangkali kita bisa berpikir dari sekarang, adakah kita bisa membuat koperasi universitas? Yang kedua adalah bagaimana kalau kita bisa buat ada Uniflor Mart. Dan yang ketiga adalah bagaimana Bapak dan Ibu kita semua mengembangkan diri di luar akademik.
mendarma baktikan diri di luar tugas utama kita. Dan yang ketiga, sebagaimana pertanyaan dari Bapak Anton, bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi? Kalau saya lihat dari bahasa Indonesia, itu adalah bagaimana memberdayakan semua potensi ekonomi yang ada. Tapi Bapak minta maaf, kami bergeraknya hanya di linguistik saja Bapak. Saya interupsi dalam kaitan dengan kegiatan mahasiswa penelitian ketika Bapak jadi rektor. Ya. Baik Bapak, kalau yang berkaitan dengan kemahasiswaan, kalau tadi sudah saya sampaikan bahwa Baik, next, yang berikut. Memang berat Pak, kita membangun rakyat. Kami itu dari masyarakat mengharapkan perguruan tinggi itu satu lembaga yang membantu supaya masyarakat jadi minded di bidang bahwa untuk membangun suatu negara, satu kelompok masyarakat tertentu itu ada teori begini Pak Jos bilang, harus 2 orang wirausaha, 2% wirausaha dari jumlah penduduk. Kita ini jauh, tapi ketika sekarang sudah makin banyak. Dengan Bapak kan mau jadi rektor, bantu kami, bantu pemerintah, bantu masyarakat untuk menggerak itu sebagai penggerak. Itu permintaan. Baik, kita dalami yang kedua. Yang kedua, Bapak omong kan dari kemarin-kemarin membangun jejaring, ya networking with another organization. Jadi membangun jaringan kerja dengan orang lain. Ya, wujudnya barangkali dengan MOU macam-macam dengan lain. Pengamatan saya saat tidak kerja, saya pensiun, sebatas itu. Ketika sebatas MOU, belum agreement, ya. Kemudian ketika Bapak rektor, kami masyarakat, saya orang masyarakat mengajak Bapak untuk menggerak mahasiswa ini supaya ke sana. Itu bagaimana itu kira-kira Bapak? Baik Bapak Anton, yang dapat saya tangkap di sini adalah kerjasama kolaboratif ini Bapak. Apakah itu yang Bapak maksudkan? Kalau berkaitan dengan kerjasama, seperti yang saya sampaikan itu adalah kerjasama kolaboratif yang sifatnya mendatangkan benefit dan profit Bapak. Kerjasama ini kita akan lakukan kepada semua yang merupakan pemangku kepentingan eksternal Bapak. Nah, berkaitan dengan mahasiswa ini, kalau dari pengalaman saya, selama ini yang biasanya bekerja sama itu hampir semua fakultas Bapak. Tapi tatarannya masih pada tataran administrasi. Seperti ada MOU yang kemudian kita tanda tangani, kemudian diterjemahkan dalam agreement atau MOA, dan biasanya di tingkat atau di level bawah biasanya pada PKS-nya, Partai Keadilan Sejahtera, perjanjian kerjasama Bapak. Lalu kemudian bagaimana dampaknya? Memang belum bisa dirasakan, tapi ada beberapa kegiatan yang sudah bisa dirasakan, dan lembaga ini kelihatannya sudah mulai ada boomingnya sedikit agak naik. Jadi saya rasa dengan sepak terjang, kalau terakhir biasanya dari Fakultas Pertanian, itulah yang selama ini kita lihat, yang mungkin pertanian, kemudian Fakultas Ekonomi, mereka itulah yang merupakan ujung tombak yang selama ini sudah memboomingkan lembaga ini Bapak. Kalau keguruan sudah lama booming dan sekarang sudah tumpul Bapak. Saya pikir itu saja Bapak Anton. Baik Pak Jos. Ya, lagi 5 menit. Pernyataan seorang pimpinan utama dalam sebuah universitas yang mulai menggeliat tentang penelitian. Di sini saya catat betul ketika Bapak Rektor, saya membantu Pak Luri atau stafnya Pak Luri Yayasan. Ya, pernyataan Bapak itu tugas meneliti tidak perlu ada uang. Persepsi saya tidak demikian. By money.
harus dengan uang. Bapak akan bertentangan dengan para dosen, ketua prodi, pimpinan fakultas. Anak-anak saya mau makan apa di kampung? Sementara rektor ini, itu otoriter. Ini bagaimana nih Pak calon rektor? Terima kasih. Silakan. Terima kasih banyak Bapak Anton. Sebagaimana sudah saya sampaikan pada beberapa bagian dari eksplanasi saya, bahwa tugas dan kewajiban dosen itu mengajar, mendidik, meneliti, dan mengabdi. Kita sadar betul bahwa konsekuensi dari sebuah penelitian adalah uang. Tapi jangan sampai uang itu menjadi kendala bagi segala-galanya. Dan ini terbukti Bapak. Jika kita ingin meneliti selalu berorientasi pada uang. Penelitian tidak hanya saja butuh uang, tapi bisa saja juga penelitian yang tidak membutuhkan uang. Nah, oleh karena itu, barangkali ini menjadi gambaran bagi kita semua bahwa lembaga ini adalah sebuah piring. Dan kita semua yang ada di dalam, pendidik dan tenaga kependidikan, adalah senduk. Setiap kali kita makan, senduk selalu menyentuh piring. Tapi piring tidak pernah sentuh senduk. Itu artinya kita pernah menodai lembaga, tapi lembaga tidak pernah menodai kita. Lalu kemudian hanya karena penelitian kemudian kita berkedok uang. Barangkali dari tempat ini saya ajak kita semua, nanti akan ada waktunya, atau pengkhotbah katakan akan indah pada saatnya. Kalau kita berusaha, bekerja dan sabar, pasti akan kita dapatkan hasilnya. Jadi sekali lagi Bapak Anton terkasih, memang kami terjebak dalam pola pikir setiap penelitian harus ada uang. Berharap supaya paradigma kita sudah mulai berubah. Penelitian yang seperti apa yang harus membutuhkan budget yang besar, dan penelitian manakah yang tidak perlu membutuhkan budget. Oleh karena itu, dari tempat ini dengan sangat hormat, paradigma kita sudah mulai berubah, kita mulai bergeser paradigmanya sudah. Jika ingin maju, maka paradigma kita harus ubah. Kapan kita berubah dan siapa yang akan mengubah kita? Bukankah diri kita sendiri? Bapak Anton, demikian jawaban saya. Terima kasih banyak. Waktu saya ini harapan yayasan, kalau sampai rektor pandai begitu, kami ya thank you so much. Terima kasih kepada Bapak panelis 3. Mari kita beri aplaus kepada calon rektor nomor urut 6 dan ketiga panelis kita. Sudah selesai Bapak? Sudah. Baik, hadirin yang kami hormati, mari kita berikan tepuk tangan aplaus yang meriah kepada Bapak calon rektor dengan nomor urut 6, Bapak yang cukup humoris. Dengan berakhirnya jawaban Bapak calon rektor nomor urut 6, acara pemaparan visi misi pada termin pertama ini telah selesai. Kita akan lanjutkan di pemaparan visi misi calon rektor nomor urut 7 dan 8 setelah break. Mari sekali lagi kita beri aplaus yang meriah kepada calon rektor nomor urut 6 untuk boleh meninggalkan mimbar dan kembali ke tempat semula. Silakan, Bapak jalur berbeda lewat sana. Dia tidak mau lewat sini ketemu saya untuk berjabatan tangan. Selamat Bapak.